Kita berdoa. Tibalah saatnya kami akan belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu kami mohon Roh Allah yang akan menguasai seluruh hidup kami. Kami mohon sepenuhnya akan mengintervensi setiap hati dan pikiran kami bersama-sama, dan sekaligus memberikan kami kuasa untuk dapat memahami firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Berikan hikmat dan kuasa, otoritas dan kelayakan bagi hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba mohon urapan baru dari Tuhan. Hamba mohon hikmat dari Tuhan. Hamba mohon bahasa yang sederhana yang dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Jauhkan pengaruh kuasa kegelapan yang akan menghalangi pendengaran dan konsentrasi kami pada saat ini Tuhan, sehingga benar-benar dalam pemberitaan yang kami akan memusatkan perhatian kami kepada pemberitaan firman-Mu Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan dari waktu ke waktu dalam setiap pengalaman-pengalaman kehidupan kita, dalam segala suasana yang kita alami bersama-sama. Ternyata kuasa Tuhan itu begitu luar biasa sehingga sampai pada hari ini kita boleh ada sehat tanpa kekurangan sesuatu yang berarti. Itu hanya karena kemurahan dan pimpinan Tuhan. Mari Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita membuka firman Tuhan yang saya pilih dari Perjanjian Lama di kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya ulangi, kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Mari kita perhatikan baik-baik. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Dan di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu bergemalah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada 6 ayat firman Tuhan yang baru kita baca bersama-sama. Dan mari kita belajar bersama-sama dalam sebuah pokok renungan. Mengubah pahit menjadi manis. Dari Mara ke Elim. Mengubah pahit menjadi manis. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pengalaman perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai kepada Kanaan adalah sebuah pengalaman yang penuh berbagai situasi. Kadang mereka berhadapan dengan pengalaman yang pahit, kekurangan suasana yang tidak menyenangkan,
Tapi justru di dalam pengalaman-pengalaman seperti itulah Allah menampakkan kemahakuasaan dan otoritasnya sebagai Allah yang berdaulat bagi kehidupan manusia di alam semesta ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita ini diceritakan tentang sepenggal pengalaman perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke Kanaan. Dan khusus dalam pembacaan kita bercerita tentang pengalaman mereka setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan untuk menyeberangi Laut Teberau dari kejaran Firaun dan para tentara mereka. Di sana dengan mata kepala mereka melihat bagaimana otoritas, bagaimana kedahsyatan, bagaimana kuasa dan kedaulatan Allah bagi alam semesta dan bagi kehidupan umat manusia. Ketika Firaun tidak rela mereka keluar dari tanah Mesir untuk pulang ke tanah Kanaan, saudara-saudara, sekalipun ada 10 tulah, 10 hukuman, 10 penyakit yang pernah didatangkan Allah kepada bangsa Israel, Allah kepada bangsa Israel, sehingga Firaun mengizinkan mereka untuk keluar dari tanah mereka, saudara-saudara, menuju tanah Kanaan, menuju tanah pembebasan, saudara-saudara, menuju kemerdekaan, dari perbudakan menuju kemerdekaan. Tapi saudara-saudara pun setelah keluar, Firaun tidak rela sehingga mereka mengejar untuk berupaya membawa kembali bangsa ini ke Mesir untuk dijadikan budak sampai selama-lamanya. Dan ketika saudara-saudara Allah menunjukkan kemahakuasaannya, kita akan berhadapan dengan laut. Allah membelah 2 laut itu, saudara-saudara. Dan bangsa Israel dan seluruh ternak kekayaannya yang ia angkut dari tanah Mesir, saudara-saudara, boleh berjalan dengan bebas sekalipun air di sisi kiri dan kanan. Dan ketika semua selesai menyeberang, saudara-saudara, ternyata tentara Firaun dan seluruh perlengkapan perang pada waktu itu turut untuk mengejar. Mereka pun menjadi takut lalu berseru kepada Tuhan. Lalu melalui perantaraan Musa, Tuhan menunjukkan kedaulatannya, di mana laut itu, saudara-saudara, air itu kembali menyatu dan seluruh tentara pasukan Mesir dan seluruh kereta dan peralatan perang, saudara-saudara, tenggelam di bawah laut pada waktu itu. Lalu Musa, saudara-saudara, mengajak bangsa itu untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah pembebasan, saudara-saudara, di mana di sana tidak akan lagi diperbudak seperti di Mesir. Tapi ternyata pengalaman pahit, saudara-saudara, belum berhenti di situ. Mereka berjalan di padang gurun Sur selama 3 hari dan tidak pernah menemukan mata air untuk diminum. Bayangkan saudara-saudara, dalam padang gurun yang begitu tandus dan panas, tidak ada air diminum, saudara-saudara. Dan tepat ketika hari yang ketiga, saudara-saudara, sampai di Mara, maka mereka menemukan air, tapi ternyata air itu menjadi pahit. Ternyata air itu terasa pahit, saudara-saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, disinilah bangsa ini mengomel. Disinilah bangsa ini kembali bersungut-sungut dan memojokkan Musa sebagai pemimpin pada waktu itu, saudara-saudara. Mereka tidak terima dengan air yang sudah ada, karena air itu, saudara-saudara, kurang enak dan kurang nyaman untuk diminum. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, saudara-saudara, Allah memberikan berkat bagi kita, tapi mungkin karena belum sesuai dengan yang kita mau. Terkadang Allah sudah menyatakan kemurahannya kepada kita, tapi karena mungkin belum itu yang kita ingini, saudara-saudara, sehingga kadang dalam hidup kita ini mengomel, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, lalu saudara-saudara, Musa datang kepada Tuhan. Ketika bangsa ini mulai komplain, ketika bangsa ini mulai keberatan, ketika bangsa ini mulai mengomel dan bersungut, Musa, mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini?
Lebih baik kami tinggal di Mesir, diperbudak. Di sana banyak makanan dan minuman daripada keluar dan berada di padang gurun, tidak ada air, tidak ada makanan dan sebagainya. Ketika ada air, saudara-saudara, pun terasa pahit, susah untuk diminum. Inilah banyak perilaku kita saudara-saudara di hadapan Tuhan. Tidak mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu Musa datang kepada Tuhan, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-24, 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah bagaimana dalam hidup ini mengubah pengalaman pahit atau sesuatu yang pahit menjadi yang manis dalam hidup ini, saudara-saudara. Pertama adalah melalui pengalaman bangsa Israel, bahwa mengubah keadaan pahit menjadi manis adalah kita harus menerima segala keadaan dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Sungut-sungut tidak pernah akan membawa damai sejahtera. Sungut-sungut tidak akan pernah membawa kepuasan. Dan sungut-sungut tidak akan pernah membawa kenyamanan dalam hidup ini, saudara-saudara. Satu-satunya yang akan membuat hidup kita menjadi aman, tentram, saudara-saudara, dan bahagia adalah ketika kita menerima setiap pengalaman hidup itu dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Karena di balik setiap pengalaman hidup, tentu Allah punya tujuan bagi kita untuk membawa kita semakin melihat kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam hidup ini, saudara-saudara. Pengalaman tentu membawa banyak orang kepada sebuah keberhasilan. Ketika dalam hidup ini, saudara-saudara, kita harus menerima pengalaman itu dengan rasa syukur, bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan orang lain. Terkadang dalam hidup kita, saudara-saudara, kurang berhasil dan kurang menikmati hidup ini, saudara, karena ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita sudah mulai mencari kambing hitam. Iya kan? Kita mulai mencari kambing hitamnya. Kita mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, bahwa mereka lah saya seperti ini. Padahal saudara-saudara belum tentu. Mungkin di balik pengalaman itu ada maksud Tuhan bagi kita. Dan mungkin di balik pengalaman itu ada juga kekurangan-kekurangan kita, saudara-saudara. Karena itu, mengubah pahit menjadi manis, pertama kita lakukan adalah menerima atau memahami keadaan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengubah pengalaman pahit menjadi manis. Yang kedua adalah mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ayat yang ke-25 kembali, maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti, saudara-saudara, kita selalu pasrah dan percaya kepadanya apapun yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup ini, saudara-saudara. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Seperti mungkin kalau kita pergi naik mobil, naik kereta, atau naik pesawat, ya tentu kita pasrah kepada yang mengemudikan, yang mengendalikan kendaraan itu, tahu? Karena nasib kita ada pada tangan Dia. Kita naik bis, tentu yang kita andalkan adalah supir. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, di belakang, mau ngomel, mau tidak ngomel, mau ribut, mau diam, saudara-saudara tidak akan mempengaruhi keadaan. Karena yang menentukan keadaan adalah sopir mobil itu sendiri, saudara-saudara. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan kita seperti bangsa Israel,
kurang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Nanti ketika mereka terdesak, nanti mereka ketika terpojok, nanti ketika berhadapan dengan persoalan yang rumit, lalu ia ingat Tuhan kembali. Allah tidak mau dipermainkan seperti itu, saudara-saudara. Dalam kondisi suasana yang kita hadapi, mari kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu untuk mengubah keadaan yang kita alami. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika Musa melihat dan mendengarkan, menyaksikan bagaimana bangsa ini mengomel, bagaimana bangsa ini marah, saudara-saudara, hanya karena air yang tidak bisa diminum. Musa tidak dapat berbuat banyak kecuali dia mengandalkan Tuhannya yang berkali-kali menampakkan diri kepadanya ketika Tuhan memanggil Musa dan memproses Musa untuk dipersiapkan oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara. Bagaimana Musa melihat dan menyaksikan otoritas Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya setiap ada persoalan, ia datang membawa kepada Tuhan, ia mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, saudara-saudara. Karena itu apapun yang kita hadapi sekarang, mari bawalah kepada Tuhan. Virus corona yang sedang kita hadapi pada saat ini, saudara-saudara, mari kita berhenti untuk menyalahkan orang lain. Mari kita berhenti untuk menyalahkan pemerintah. Mari kita berhenti untuk menyalahkan siapapun. Tapi mari, saudara-saudara, kita andalkan Tuhan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Iya, dalam kehidupan ini, saudara-saudara, karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk mengubah masalah ini, saudara-saudara. Hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikan persoalan corona ini. Dan mari kita turut berdoa sehingga kita punya kontribusi sebagai anak Tuhan terhadap situasi dan suasana yang sedang terjadi dalam negara yang kita cintai. Mengubah pahit menjadi manis, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengubah pahit menjadi manis, saudara-saudara? Adalah lakukan perintah Tuhan dengan ikhlas. Mari kita baca kembali dalam ayat 25. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan ketetapan, peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, ketika Musa melihat dan mensyukuri seluruh keadaan dan pengalaman yang mereka alami, lalu Tuhan memberi perintah kepada Musa bahwa Tuhan lemparkanlah kayu itu ke dalam air itu, maka air itu menjadi manis. Apa yang dilakukan oleh Musa, saudara-saudara? Ia mengambil sepotong kayu itu, lalu ia memasukkan atau melemparkan ke dalam air, dan pada saat itulah, saudara-saudara, air itu menjadi manis dan layak untuk diminum. Terkadang dalam kehidupan kita, saudara-saudara, lebih banyak menuntut daripada melakukan kewajiban yang merupakan perintah bagi kita, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Terkadang kita menuntut berkat sebelum kita melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya itu kita lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari lihat dari selanjutnya ayat ini, dikatakan di sanalah diberikan Tuhan ketetapan atau perintah-perintah dari Tuhan. Ya. Dan dalam ayat yang ke-26 ada pernyataan Tuhan di situ, lakukanlah perintah ini, maka aku tidak akan menimpakan penyakit apapun yang aku timpakan kepada orang Mesir, kepada kamu. Luar biasa janji Tuhan dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan
dengan ikhlas dalam hidup ini, saudara-saudara. Itu yang lebih penting kita pikirkan dalam hidup ini, saudara-saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan pada akhirnya saudara-saudara, mereka sampai ke Elim, dan di sanalah saudara-saudara, mereka mendapat berkat Tuhan. Karena di Elim Allah menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korban. Luar biasa. Karena itu saudara-saudara, mari dalam hidup ini kita terima dengan rasa syukur keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Mari kita belajar untuk tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita terima dengan rasa syukur, karena itulah yang akan menenteramkan dan membawa damai sejahtera bagi kita, sehingga kita dapat mengubah pengalaman pahit menjadi sukacita. Yang kedua adalah mari kita mengenalkan Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Seperti Musa, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu untuk mengubah keadaan ini dari pengalaman pahit menjadi manis. Dan yang ketiga, mari kita belajar melakukan perintah Tuhan dengan tulus ikhlas dalam kehidupan kita. Maka di akhir semua itu Tuhan akan menggenapi janji berkatnya bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati dan menolong kita bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari mengubah pahit menjadi manis. Kiranya pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir akan memberikan inspirasi bagi kami Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami tidak keliru, sehingga pengalaman apapun yang kami jalani dalam hidup ini hendaklah kami terima dengan rasa syukur, dan di dalamnya kami dapat membawa dan mengandalkan Tuhan, serta melanjutkan ajar kami untuk melakukan kebenaran dengan ikhlas dalam kehidupan ini. Tuhan berkati umat-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berkata.